Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai Amazon Neptune dan Amazon Cloud Search. Next. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Milda Maulida Fauzia dengan NIM 11970500668. Lalu ada Dikri Hidayat dengan NIM 11970500030. Lalu ada saya sendiri dengan Rehan Fauzi Dahlan dengan NIM 11970500113. Dan ada Dio Dakasiwi dengan NIM 11970500032. Next. Penjelasan mengenai Amazon Neptune akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Milda Maulida. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal yang terkait dengan Amazon Neptune, mulai dari pengertian dan juga latar belakang, fitur, dan juga konektivitas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga latar belakang dari Amazon Neptune. Pengertian Amazon Neptune itu sendiri merupakan layanan basis data cloud yang memudahkan user untuk membangun dan juga menjalankan aplikasi grafik. Neptune di sini menyediakan keamanan bawaan, pencadangan berkelanjutan, komputasi near server, dan integrasi dengan layanan AWS lainnya. Basis data grafik itu sendiri adalah basis data yang menggunakan struktur grafik yang berisi node, relasi, dan properti untuk mewakili dan menyimpan informasi. Nah, di sini database grafik biasanya digunakan untuk data yang sangat berkolerasi satu sama lain. Untuk kasusnya itu sendiri dapat diambil contoh penggunaan database pada aplikasi sosial media. Selain itu, tidak hanya di sosial media, namun contoh lainnya digunakan untuk database pendeteksi penipuan. Nah, next. Fitur khusus dari Amazon Neptune. Di sini ada 3. Yang pertama ada instance DB utama, replika Neptune, dan volume cluster. Instance DB utama mendukung operasi baca dan tulis, dan juga melakukan semua modifikasi data pada volume cluster. Selanjutnya, replika Neptune. Pada replika Neptune ini menghubungkan ke volume penyimpanan yang sama seperti instan DB utama dan mendukung operasi read-only. Sedangkan volume cluster, data Neptune disimpan dalam volume cluster yang dirancang untuk keadilan dan ketersediaan tinggi. Next. Selanjutnya ini ada konektivitas. Konektivitas yang digunakan oleh Amazon Neptune ini yakni ada JDBC Open Source yang merupakan API atau Application Programming Interface yang menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk akses data JDBC yang terdiri dari jumlah kelas dan interface yang dapat digunakan untuk menulis aplikasi database dengan menggunakan Java. Nah, JDBC yang disediakan oleh Amazon Neptune ini sebagai konektivitas mendukung query OpenCypher, Gremlin, SQL Gremlin, dan SPARQL. Okay. Dan konektivitas JDBC memudahkan terhubung ke Neptune dengan alat IntelliJ Business seperti Tableau. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Dio Dakasiwi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Amazon Neptune. Yang pertama itu mendukung API grafik terbuka. Amazon Neptune mendukung API grafik terbuka untuk Gremlin dan SPARQL. Nah, selanjutnya itu di sini itu Amazon Neptune mendukung API grafik terbuka untuk Gremlin dan SPARQL. Hal ini memberikan kinerja tinggi untuk kedua model grafik ini dan bahasa query mereka. Anda dapat memilih model property grep atau PG dan bahasa query sumber terbuka atau Apache Tinkerpop Gremlin grafik bahasa Traverstal. Nah,
Selanjutnya sangat aman. Neptune menyediakan beberapa tingkat keamanan untuk basis data Anda. Fitur keamanan mencakup isolasi jaringan menggunakan Amazon VPC dan enkripsi saat istirahat menggunakan kunci yang Anda buat dan kontrol melalui AWS Key Management Service atau AWS KMS. Pada instan Neptune, transkripsi data dan menyimpan mendasari deskripsi seperti halnya cukup otomatis, snapshot, dan replika dalam klaster yang sama. Terkolat penuh. Dengan Amazon Neptune, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang tugas-tugas manajemen basis data seperti penyediaan perangkat keras, patch, perangkat lunak, setup konfigurasi, dan atau backup. Anda dapat menggunakan Neptune untuk membuat aplikasi grafik interaktif canggih yang dapat melakukan query miliar hubungan dalam milidetik. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan Amazon Neptune. Jadi, yang pertama itu harus membayar atau membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam. Terus yang kedua itu ada permasalahan teknis, kontrol terbatas, dan perlindungan backup yang terkadang sulit dikendalikan. Dan ada juga kekurangan Amazon Neptune, yaitu salah satu kekurangannya itu dari Amazon sendiri, service AWS adalah kalau membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam, kamu harus membayar. Tak hanya itu, AWS juga memiliki permasalahan teknis seperti kontrol terbatas dan perlindungan backup yang terkadang sulit diandalkan. Terus di sini ada kinerja popularitas penggunaan Amazon Neptune. Integrasi dalam menggunakan AWS lainnya, Panscan penyimpanan Neptunus, penyimpanan di Neptune, penyimpanan Neptune secara otomatis diskalakan dengan data di volume cluster Anda. Saat data Anda berubah, penyimpanan volume cluster Anda bertambah hingga 128 TB di semua wilayah yang didukung kecuali Cina dan GovCloud yang dibatasi hingga 64 TB. Penyimpanan digunakan oleh database Neptune Anda ditagih dengan peningkatan per GB atau per GB per bulan, dan 1/10 yang digunakan ditagih dalam peningkatan per juta permintaan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertama mengenai Amazon Cloud Search, yaitu definisi Amazon Cloud Search. Next. Oke, definisi Amazon Cloud Search. Amazon Cloud Search adalah layanan terkelola penuh di cloud yang memudahkan dalam penyimpanan, pengelolaan, dan penskalaan solusi pencarian untuk situs web atau aplikasi. Dengan Amazon Cloud Search, kita dapat mencari koleksi big data seperti halaman web, file dokumen, postingan forum, atau informasi produk, dan juga dapat dengan cepat menambahkan kemampuan pencarian tanpa harus menjadi seorang expert yang ahli dalam bidang search engine atau khawatir tentang penyediaan, pengaturan, dan pemeliharaan perangkat keras. Next. Jadi versi awal Amazon Cloud Search ini lahir pada tanggal 1 Januari 2013 dan terakhir update yaitu pada tanggal 6 Januari 2021. Nah, Cloud Search ini dia dibangun menggunakan teknologi A9 yang sama yang mendukung pada pencarian toko online Amazon. Jadi algoritma A9 ini adalah sistem yang digunakan Amazon untuk menentukan peringkat produk dalam hasil pencarian. Hal ini mirip dengan algoritma yang digunakan pada Google untuk hasil dalam penelusurannya, karena mempertimbangkan kata kunci dalam menemukan hasil mana yang paling relevan dengan penelusuran dan karenanya akan ditampilkan terlebih dahulu. Dan dalam Cloud Search, pengembang membuat domain pencarian, menggugah data yang akan dicari, dan Cloud Search kemudian menyisir data dan mengindeksi sehingga dapat dicari. Next. Next, saudara Dio ke fitur khusus. Oke. Selanjutnya terkait fitur-fitur pada Amazon Cloud Search. Yang pertama ada free text, boolean, dan faceted search. Mengenai free text search ini yaitu jadi si pengguna menempatkan beberapa free text ke dalam sebuah formulir
Dan kemudian sistem memungkinkan pengguna untuk mencari catatan yang mencakup satu atau lebih kata dalam field yang terdiri dari free text tersebut. Lalu pencarian boolean. Jadi pencarian boolean ini memungkinkan kita untuk menggabungkan kata dan frase menggunakan tipe-tipe boolean seperti and, or, dan not untuk membatasi, memperluas, dan menentukan dalam proses pencarian. Lalu yang ketiga lalu selanjutnya adalah faceted search. Jadi faceted search ini adalah metode pencarian melalui data dengan menggunakan facet, yaitu atribut dalam data, untuk secara bertahap menyaring banyak pilihan data ke yang lebih kecil yang kita cari. Lalu yang selanjutnya atau complete suggestion. Atau complete suggestion ini adalah alat praktis yang memungkinkan alat praktis yang sering ditemukan dalam penggunaan internet sehari-hari, seperti halnya saat mengetikkan di Google. Jadi kita akan dapat melihat bagaimana Google menawarkan saran tentang apa yang mungkin kita cari. Dan Amazon Cloud Search juga memiliki hal tersebut. Yang selanjutnya adalah customizable relevant ranking and query time regression and field weighting. Jadi pengguna Amazon Cloud Search sekarang dapat menggunakan field weighting dalam query time regression untuk menyempurnakan pada hasil pencarian. Field weighting memprioritaskan hasil dari field tertentu untuk meningkatkan peringkat dokumen. Misalnya jika dalam suatu situs jual beli buku, kita dapat memiliki kecocokan dengan skor field judul lebih tinggi daripada kecocokan field lain. Sebagai contoh, pada proses penulisan kata untuk Harry Potter misalnya, akan memberikan peringkat buku Harry Potter lebih tinggi daripada buku yang mengandung referensi terkait Harry Potter dalam deskripsinya. Lalu selanjutnya adalah geospatial search. Data geospasial berisi pengidentifikasian yang menentukan posisi grafis untuk suatu objek. Contoh jenis data ini termasuk laporan cuaca, petunjuk arah peta, tweet yang diposisikan secara geografis, lokasi toko, dan rute maskapai penerbangan. Jadi geospasial ini memainkan peran penting dalam analisis, laporan, dan peramalan bisnis. Yang selanjutnya ada highlighting. Jadi highlighting ini memungkinkan mendapatkan cuplikan hasil pencarian dengan kata kunci yang cocok, lalu akan disorot. Hal ini membantu meningkatkan pengalaman seseorang ketika melakukan pencarian. Dan yang terakhir, dia Amazon Cloud Search ini mensupport 34 bahasa. Yang di antaranya ada Arab, China, Indonesia, Jepang, Turki, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya terkait konektivitas pada Amazon Cloud Search. Jadi Amazon Cloud Search ini dapat diakses melalui konsol Amazon Cloud Search, AWS SDK dan juga AWS CLI. Yang pertama, konsol Amazon Cloud Search. Jadi dengan konsol ini memungkinkan kita untuk membuat, mengkonfigurasi, dan memantau pada domain pencarian. Jadi menggunakan konsol dengan cara termudah untuk memulai dengan Amazon Cloud Search, menyediakan pusat untuk pengelolaan berkelanjutan dari domain pencarian. Selanjutnya yaitu SDK AWS. Jadi SDK AWS ini dia mendukung semua operasi API Amazon Cloud Search yang memudahkan untuk mengelola dengan domain pencarian menggunakan teknologi pilihan Anda. Jadi SDK secara otomatis menandatangani permintaan sesuai kebutuhan menggunakan kredensial AWS. Yang ketiga ada AWS CLI. Jadi AWS CLI ini menggabungkan semua operasi API Amazon Cloud Search untuk menyediakan cara termudah untuk membuat dan mengkonfigurasi domain pencarian dan peran pada proses mengunggah data yang ingin Anda cari. Dan juga menggerakkan pemerintahan pencarian. AWS CLI ini secara otomatis mendatangani permintaan sesuai kebutuhan menggunakan kredensial AWS Anda. Baik, next.
Oke, selanjutnya mengenai kelebihan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mangga ke Rehan Poji Dahlan. Baik, terima kasih. Sini akan menjelaskan mengenai kelebihan Amazon Cloud Search. Di sini ada sederhana, yaitu dapat mengkonfigurasi dan mengelola domain Amazon Cloud Search melalui AWS Manajemen Konsol, AWS CLI, dan juga AWS SDK. Jadi cukup tunjuk ke sampel data dan Amazon Cloud Search akan segera otomatis merekomendasikan cara mengkonfigurasi opsi pembuatan indeks dari domain. Jadi dapat dengan mudah menambah atau menghapus bidang indeks dan menyesuaikan opsi pencarian seperti fasting dan highlighting. Perubahan konfigurasi ini tidak mengharuskan untuk mengunggah ulang data. Lalu sini ada yang terpercaya. Jadi ketika Amazon Cloud Search menyediakan pemantauan dan pemulihan otomatis untuk domain pencarian. Jadi ketika multi AZ diaktifkan, Amazon Cloud Search menyediakan dan memelihara sumber daya untuk domain pencarian di dua availability zone yang memastikan ketersediaan yang tinggi. Lalu dikelola sepenuhnya. Jadi Amazon Cloud Search ini adalah layanan pencarian custom yang dikelola sepenuhnya. Amazon Cloud Search ini memiliki penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, pengaturan dan konfigurasi, patching perangkat lunak, partisi data, pemantauan node, penskalaan, dan ketahanan data ditangani untuk kita. Lalu ada dapat diskalakan. Amazon Cloud Search menawarkan auto scaling yang kuat untuk semua domain pencarian. Jadi seiring perubahan volume data atau query data, Amazon Cloud Search dapat menaikkan atau menurunkan skala sumber daya domain pencarian sesuai kebutuhan. Jadi dapat mengontrol penskalaan. Lalu ada dapat diskalakan. Performa tinggi. Amazon Cloud Search memastikan latensi rendah dan kinerja throughput yang tinggi. Jadi bahkan dalam skala besar pun melalui sharding otomatis serta auto scaling horizontal dan juga vertikal. Lalu ada fitur pencarian yang kaya. Amazon Cloud Search mendukung fitur pencarian yang mumpuni. Jadi seperti ada teks bebas, boolean, data pencarian berfaset. Lalu ada saran autocomplete dan juga ekspresi peringkat relevansi dan peringkat waktu yang dapat disesuaikan. Lalu ada pembobotan bidang, pencarian geospasial, highlighting, dan juga dukungan untuk 34 bahasa. Lalu di sini ada hemat biaya, yaitu Amazon Cloud Search dirancang agar hemat biaya. Jadi membayar tarif per jamnya yang rendah dan hanya untuk sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, ini ada aman. Ini belum Amazon Cloud Search ini menggunakan metode kriptografi yang kuat. Jadi untuk mengautentifikasi pengguna dan mencegah akses yang tidak sah ke domain. Jadi Amazon Cloud Search mendukung HTTPS yang terintegrasi dengan identity dan akses manajemen untuk mengontrol akses ke layanan konfigurasi Cloud Search dan setiap dokumen domain, pencarian, dan layanan saran. Next. Nah, di sini ada kekurangan dari Amazon Cloud Search, di mana tidak pandai memanage resource suatu layanan AWS sehingga tagihan yang dibayarkan dalam jumlah yang besar tiap bulan. Lalu ada menentukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membangun suatu produk, baik itu LAS, PAS, dan SAS. Lalu ada kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Lalu kurang cocok untuk membangun startup atau produksi. Lalu tidak dapat
kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar ke akun AWS, kecuali Anda memiliki kode promosional. Lalu harus memiliki kartu kredit, dan yang terakhir harus terkoneksi ke internet. Tanpa itu cloud tidak bisa berjalan dengan baik. Next. Lalu di sini ada kinerja popularitas pengguna Amazon Cloud Search. Dikutip dari website www.peerspot.com, Amazon AWS Cloud Search merupakan solusi peringkat ketiga di vendor search as a service teratas. Pengguna Peerspot memberi Amazon AWS Cloud Search peringkat rata-rata 7 dari 10. Amazon AWS Cloud Search populer di kalangan segmen perusahaan besar. Terhitung 69% pengguna yang meneliti solusi ini di Peerspot. Industri teratas yang meneliti solusi ini adalah para profesional dari perusahaan perangkat lunak komputer. Terhitung 18% dari semua tampilan. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.